Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika bersama saya Erni Alfiani. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab peluang. Materi yang akan kita bahas mengenai kaidah pencacahan, yaitu diantaranya tentang teknik membilang, permutasi, dan kombinasi. Oke, kita langsung saja kepada materinya. Pertama kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan sendiri adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Jadi kaidah pencacahan itu adalah aturan atau cara yang digunakan untuk menghitung kemungkinan yang terjadi dari sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, ada beberapa teknik atau cara untuk melakukan kaidah pencacahan. Yang pertama yaitu teknik membilang. Kemudian ada notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Oke, kita akan bahas tentang teknik membilang. Teknik membilang sendiri itu adalah aturan atau cara untuk pengisian tempat, atau disebut juga filling slot, atau juga kita sering menggunakan aturan perkalian karena dalam menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian digunakan operasi perkalian. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk mengetahui aturan atau cara untuk menyusun suatu pengisian tempat kita bisa menggunakan teknik membilang. Membilang itu menghitung Nah, yang sering digunakan adalah operasi perkalian. Di sini ada contoh. Oke, di sini contohnya seorang siswa memiliki 2 sepatu dengan warna hitam dan putih, serta memiliki 4 kaos kaki dengan jenis A, jenis B, jenis C, dan jenis D. Nah, jika siswa tersebut akan menggunakan pasangan sepatu dan kaos kaki yang dimilikinya, tentukan banyak pasangan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi. Jadi kita diminta untuk menghitung berapa banyak cara siswa tersebut menggunakan sepatu dan kaos kakinya. Karena di sini ada 2 sepatu dan 4 kaos kaki, maka dengan teknik membilang kita bisa menghitung dan mencari berapa banyak susunannya. Kita bisa menggunakan cara yang pertama. Nah, cara yang pertama ini menggunakan bisa dibilang pemetaan atau memasangkan Nah, di sini warna sepatunya ada 2 hitam, atau dinotasikan dengan H, dan putih dengan P. Kemudian kaos kakinya ada A, B, C, D. Jadi ini dipetakan atau dipasangkan sepatu hitam dipasangkan dengan kaos kaki A, dengan kaos kaki B, C, dan D, serta seterusnya. Kaos kaki putih juga sama, sehingga dari pemetaan ini kita mendapatkan hasil terdapat 8 pasang sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi Ini dengan cara pemetaan, himpunan berpasangan Nah, yang cara kedua itu menggunakan operasi perkalian. Ini lebih mudah sebenarnya, tapi harus dipahami. Untuk cara yang kedua ini, karena sebetulnya ada 2 jenis, kemudian kaos kaki ada 4 jenis, untuk menentukan pasangan yang dapat terjadi, kita tinggal kalikan saja 2 dikali 4 sama dengan 8, sehingga kita memperoleh terdapat 8 pasang cara siswa tersebut dapat menggunakan sepatunya dan kaos kakinya. Jadi contoh yang pertama dan yang kedua ini adalah di sini ada contohnya. Pertanyaan ada berapa banyak bilangan yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang terdiri dari 4 angka tanpa pengulangan angka. Jadi kita diminta untuk menyusun 4 bilangan digit dari angka 0 sampai 6 ini. Nah, di sini diminta tidak boleh ada angka yang diulang. Jadi berapa banyak cara kita bisa membentuk atau menyusun 4 digit angka tersebut dari angka 0 sampai 6 ini Nah, penyelesaiannya caranya kita untuk mempermudah itu bisa membuat bantuan kotak kita buat 4 kotak sebagai tempat nanti penyimpanan bilangannya. Kemudian kita isikan 4 kotak tersebut dengan jumlah angka dari 0 sampai 6 dari angka 0 sampai 6 itu ada 7 angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 7 angka. Nah, kita tinggal menempatkan di sini ada 4 kotak jadi kita tinggal menempatkan
di kotak pertama itu angka yang terbanyak ada berapa ya. Nah, di sini kan ada 0 sampai 6 ya. Nah, untuk 0 tidak bisa kita simpan di depan. Kenapa? Karena ketika 0 kita simpan di depan, maka nanti bilangan tersebut bukan 4 digit lagi ya. Misalkan 0, 1, 2, 3. Ya, 0 itu kan di depan tidak dihitung ya nilainya, kecuali ada komanya. Nah, ini berarti angka 0 itu tidak bisa kita tempatkan di depan. Karena ketika 0 ada di depan, nanti bilangannya tidak menjadi 4 digit atau tidak menjadi ribuan ya. Oleh karena itu untuk kolom kotak pertama kita tidak hitung 0 ya. Jadi kita mulai dari angka 1 sampai 6 ya. Jadi ada 6 bilangan untuk kotak yang pertama. Nah, kotak yang kedua kita hitung 0 ya. 0 bisa masuk di kotak yang kedua karena setelah angka pertamanya itu misalkan 1 sampai 6, yang kedua itu bisa 0. Jadi 0 kita hitung lagi ya. Jadi 0 sampai angka 6 itu ada 7 bilangan. Kita tulis ya. Di sini kenapa tidak 7 bilangan di kotak yang kedua? Ingat di soal tadi bahwa susunannya tidak boleh ada angka yang diulang, sehingga jika di kotak pertama sudah ada 6 digit angka, nah, kotak kedua kan sebenarnya bisa 7 digit angka ya, bisa 7 bilangan yang masuk, tapi ingat di kotak pertama itu sudah masuk salah satu angkanya. Misalkan di kotak pertama sudah masuk angka 1, maka di kotak kedua tidak boleh angka 1 masuk lagi, sehingga kita keluarkan satu angka. Jadi hanya 6 bilangan yang bisa masuk di kotak kedua. Nah, di kotak ketiga kita tinggal kurangi saja dari kotak kedua ya. Jadi kalau udah ada angka total semua bilangan 7 ya. Di kotak pertama sudah ada satu angka, di kotak kedua sudah ada satu angka, maka di kotak ketiga itu tinggal sisanya yaitu 5 ya. 7 dikurangi 2 5. Nah, kotak keempat berarti sama, dikurangi 1 lagi jadi 4. Nah, dari sini kita tinggal kalikan aja. 6 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya sama dengan 720. Bisa kalian hitung sendiri ya untuk membuktikan. Nah, itu contoh ya untuk teknik membilang. Jadi sebenarnya teknik membilang itu sering yang digunakan adalah operasi perkalian. Tapi juga kita bisa menggunakan sistem pemetaan atau himpunan berpasangan, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan diagram dan sebagainya ya. Itu sebagaimana tingkat pemahaman kita saja dalam mempermudah pemahamannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang notasi faktorial. Nah, apa sih notasi faktorial? Jadi misalkan ada suatu n bilangan asli ya, n ini misalkan suatu bilangan yaitu bilangan asli, misalkan dari 1 sampai sekian. Nah, bentuk n ya yang di belakangnya diiringi dengan tanda seru ini dinamakan dengan n faktorial ya. Jadi notasi dari faktorial itu adalah tanda seru. Jadi kalau ada suatu bilangan kemudian di belakangnya diikuti dengan tanda seru, itu berarti adalah bilangan faktorial ya. Nah, bilangan faktorial itu sebenarnya apa sih? Jadi bilangan faktorial itu merupakan perkalian ya, perkalian dari n bilangan asli yang terurut ya. Jadi dari bilangan n yang ditanyakan itu dikalikan menurun ya, bilangan yang paling kecil sampai ke angka 1 ya. Di sini rumusnya n faktorial sama dengan n dalam kurung itu artinya dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dan seterusnya sampai nanti dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Di sini ada contoh supaya lebih jelas, kita pelajari contohnya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung nilai dari yang A 4 faktorial, B 10 faktorial dibagi 8 faktorial, C 17 faktorial dibagi 15 faktorial dikali 2 faktorial ya. Nah, bagaimana untuk menghitungnya? Nah, ingat tadi faktorial itu adalah perkalian berurutan ya, yang menurun dari n bilangan ke perkalian 1. Nah, di sini ada 4 faktorial ya, berarti nilainya berapa? Nah, untuk mengetahui nilai 4 faktorial itu kita tinggal kalikan aja. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Jadi perkalian menurun ya dan berurut. Kalikan aja 4 kali 3 12. 12 kali 2 24, 24 kali 1 24. Jadi 4 faktorial itu nilainya adalah 24. Nah, selanjutnya yang B, di sini 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Ya, jadi untuk operasi hitung pada faktorial itu sebenarnya sama aja. Yang penting kita pecahkan dulu nilai faktorialnya baru masuk operasi hitungnya. Di sini ada pembagian ya, 10 per, jadi 10 dibagi 8 faktorial.
Caranya bagaimana? Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama kita bisa jabarkan untuk 10 faktorial dulu ya, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 sampai dengan dikali 1, kemudian dibagi 8 faktorial, sama kita jabarkan dulu 8 faktorialnya, yaitu 8 dikali 7 kali 6 sampai dengan dikali 1. Kemudian kita tinggal bagi ya, kita hapus aja angka yang sama. Nah dari 8 sampai ke 1 ya, di atas sama di bawah itu kan sama ya, kita tinggal ini coret aja ya, dari 8 sampai 1 coret habis, maka tinggal sisa 10 dikali 9. Nah hasilnya sama dengan 90. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua bisa juga seperti ini, nanti 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi 8 faktorial, jadi tinggal kalian coret aja 8 faktorial dengan 8 faktorial, nanti tinggal tersisa 10 dikali 9. Untuk yang ketiga hampir sama dengan yang kedua caranya, hanya di bawah ini ada dua bilangan yang berfaktorial. Nah kalau ada dua bilangan faktorial yang berurutan seperti ini artinya dikali ya, jangan bingung, tinggal kalian faktorialkan aja baru nanti dikalikan. Nah ini cara yang kedua yang saya maksud tadi, jadi tidak dijabarkan sampai 1, kita cukup jabarkan sampai 15. Kenapa sampai 15? Karena pembaginya di sini, pembagi terbesarnya itu angka 15 faktorial. Jadi untuk 17 faktorialnya kita jabarkan sampai dengan 17 kali 6 dikali 15 faktorial saja. Karena nanti 15 faktorialnya akan dibagi dengan 15 faktorial yang ada di bawah. Sehingga ketika dibagi habis, tinggal nanti sisa 2 faktorial ya. Jadi 2 faktorial itu penjabarannya 2 kali 1. Jadi tinggal sisa 17 kali 16 dibagi 2 kali 1. Nah untuk mempermudah, kalian tidak perlu kalikan 17 kali 16 dulu, itu cukup besar. Kalian bagi aja 16 dengan 2 ya, yaitu 8. Jadi sisa tinggal 17 dikali 8, yaitu 136. Nah begitu ya, itu cara menghitung notasi faktorial. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena notasi faktorial itu nanti digunakan dalam rumus selanjutnya, yaitu rumus permutasi dan rumus kombinasi juga. Oke, nah di video kali ini dicukupkan dulu untuk teknik membilang. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya ya, karena keterbatasan waktu. Kita akan lanjut di video yang kedua untuk materi permutasi dan kombinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.